Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu merendahkan diri kami. Bapa di surga, kami mohon berikanlah kami kekuatan saat ini untuk menyampaikan firman-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus. Biarlah Tuhan Engkau menopang kami, sehingga apa yang kami sampaikan itu berasal daripada-Mu sendiri. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau membuat mereka mengerti, supaya firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki dan juga terang bagi jalan kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Aleichem, Besem Hamasya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini tema kita ialah bersandar pada Tuhan. Eksposisi dari 1 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 35. Satu tinjauan tekstual, biblika dan signifikansinya, ajaran yang sehat bagi kita yang percaya. Saudara-saudara, latar belakang dari 1 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 35 ini adalah historical theology. Lebih merupakan sebuah ketokohan Yosafat sebagai raja yang bersandar pada Tuhan. Arti nama Yosafat itu adalah Yahweh adalah hakim. Nama ayahnya Asa, 1 Raja-Raja 15 ayat 24. Nama ibunya Asuba, 1 Raja-Raja 22 ayat 42. Disebut pertama kali dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 24. Mari kita membaca. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapak leluhurnya. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu terakhir disebut di dalam Matius pasal 1 ayatnya yang ke-8 mengenai riwayat dari Kristus. Dikatakan Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 5 pokok pikiran penting dalam bacaan kita menurut 1 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 35 ini. Mari kita melihat pokok pikiran pertama, fakta penting tentang Yosafat, bahwa ia menyelenggarakan program-program pengajaran Alkitab kepada seluruh bangsa. Kita lihat dalam 2 Tawarikh 17 ayat 7-9. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yaitu Benhail, Obadya, Sakaria, Netanael, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Ini adalah kelompok pertama yang diutus oleh Yosafat untuk mengajar, lebih kepada orang-orang intelek, orang-orang yang berpengaruh di seputar kerajaan. Yang kedua, ayat 8, bersama dengan mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semanya, Netanya, Sebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Top Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Kelompok yang kedua ini adalah imam-imam yang lebih paham akan hukum, perintah, ketetapan Tuhan. Dalam konteks pada masa itu ialah Taurat Tuhan. Nah, 2 kelompok ini di ayat 9 kita baca, mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar. Jadi mereka 2 kelompok ini bersama-sama memberikan pelajaran di Yehuda, dan mereka ini mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Itu adalah, saudara-saudara, fakta penting tentang Yosafat yang bersandar kepada Tuhan. Pokok pikiran yang kedua bacaan kita ada di ayat 4, di mana Yosafat membuat komitmen yang salah dengan Raja Ahab. Kita baca, berkatalah Ahab Raja Israel kepada Yosafat Raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama dengan aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku, aku akan bersama dengan engkau dalam perang. Saudara-saudara, sebenarnya menurut ayat 1 Raja 22 ini, 3 tahun lamanya tidak ada perang antara Aram dan Israel. Permusuhan terjadi kembali ketika diadakan perjanjian antara utara dan selatan, di antara Raja Ahab dan Yosafat.
Kedua kerajaan Israel ini kini bersatu untuk menahan serangan Ben-Hadad. Kemudian di ayat 2, itu terjadi diawali oleh kunjungan Yosafat kepada Ahab. Dikatakan pada tahun ketiga pergilah Raja Yehuda kepada Raja Israel. Untuk apa? Tujuannya adalah tujuan politis. Saudara tahu, Yosafat dalam bacaan ini mengabaikan jurang moral dan religius yang memisahkan kedua kerajaan itu dengan mengadakan persepakatan dengan kerajaan utara yang dipimpin oleh Ahab bin Omri. Nah, kisah selanjutnya yang lebih lengkap tentang pemerintahan Yosafat dari Raja Yehuda yang saleh ini, itu memerintah bersama dengan ayahnya dari 873 sampai 870 sebelum Masehi, dan memerintah sendiri dari 870 sampai 848 sebelum Masehi. Saudara bisa baca itu dalam 2 Tawarikh 17 ayat 1 sampai pasal 21 ayatnya yang ke-1. Kemudian mari kita masuk kepada pokok pikiran yang ketiga, bahwa Yosafat mengajak Raja Israel meminta petunjuk Tuhan di ayat yang kelima. Meskipun persepakatan itu merupakan sebuah persepakatan yang salah, tetapi sebagai orang yang saleh, Yosafat meminta petunjuk Tuhan, mengajak Ahab. Ayat 5 kita baca, tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Di ayat 16 petunjuk itu datang. Setelah mereka minta petunjuk Tuhan, datang melalui seorang nabi yang bernama Nabi Mika. Kita baca, lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-cerai di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak punya gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Saudara, petunjuk Tuhan ini di ayat 29 melalui Nabi Mika ini diabaikan oleh kedua raja ini. Mereka tetap pergi berperang bersama dengan Ahab untuk memerangi orang Aram. Kita baca ayat 29, Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaianmu. Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian mereka masuk ke pertempuran. Diabaikan, saudara-saudara, meskipun Tuhan itu sudah berbicara. Nah, kita akan masuk pada pokok pikiran keempat. Bagaimana perjuangan Nabi Mika dengan suara kenabiannya melawan 40 nabi palsu Raja Ahab yang tidak diperhitungkan oleh Yosafat dan Raja Ahab ini. Ialah bagaimana seorang nabi Tuhan mempertaruhkan nyawanya demi firman Tuhan yang benar. Dan itu tidak mudah. Ia harus melalui sekitar 400 nabi. Dan nabi ini adalah nabi Raja Ahab. Kita baca ayat 22. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Saudara perhatikan di ayat 22 bagaimana terjadi perjuangan, terjadi sebuah pergumulan yang berat bagi Nabi Mika. Bagi Nabi Mika, kepalsuan itu sudah nampak, saudara-saudara. Di ayat 12, ketika Raja Yosafat di ayat 6 dan 7 meminta Nabi Mika dipanggil menghadap ke istana. Pemanggilan Nabi Mika ke istana ini mengindikasikan bahwa Raja Yosafat juga meragukan 400 nabi ini sebagai nabi palsu. Kita baca ayat 6 dan 7. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi, supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi dengan perantaranya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Perhatikan ayat 12. Suruhan itu pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Perhatikan saudara-saudara, di situ
ada desakan untuk Nabi Mika juga mengatakan, meramalkan yang baik tentang Raja Ahab dan juga tentang peperangan yang akan mereka hadapi. Akan tetapi di ayat 13 kita melihat bagaimana sikap etis dan posisi teologi dari Nabi Mika. Kita baca ayat 13. Tapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang difirmankan Allahku, itulah yang kukatakan. Saudara-saudara, inilah dia nabi yang sejati. Dia tidak memposisikan dirinya pada posisi teologi abu-abu, tetapi ia ada dalam posisi yang terang, bahwa apa yang difirmankan Allah itu yang kukatakan. Jadi Mika tidak berbicara dari dirinya sendiri, tetapi apa yang difirmankan Allah itu yang dikatakan. Pada posisi teologi dan sikap etis inilah saudara menunjukkan bahwa kesejatian seorang nabi itu di hadapan Allah, sanggup mengalami penderitaan oleh karena kebenaran yang ia percaya. Yeremia, kalau kita bandingkan di Yeremia 14 ayat 14, bahwa penyataan Tuhan para nabi yang sejati ini, saudara, harus dibedakan secara objektif dengan isi pikiran dan hati mereka. Kita baca, jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipuan rekaan hati mereka sendiri. Jadi penyataan Allah itu harus dibedakan dengan penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hati manusia itu sendiri. Sangat dibedakan. Jadi Yeremia tidak sedang mengungkapkan isi pikirannya ataupun rekaan hatinya, tetapi apa yang difirmankan Tuhan itulah yang dia katakan. Saudara, mari kita masuk kepada pokok pikiran yang kelima. Ayat 33 dan 24 adalah konsekuensi logis karena mengabaikan firman Tuhan. Kita baca 33-34. Tetapi seorang menarik panahnya menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi, putar, bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan Raja Israel tetap berdiri dalam kereta dengan orang Aram itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam. Saudara-saudara, konsekuensi logis bagi Raja Ahab oleh karena dia mengabaikan firman Tuhan ialah mati. Ia menentang firman Tuhan melalui Nabi Mika, mati. Saudara ingat Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 2 dan pasal 3. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, kalau kamu makan buah ini, mati. Cakapan mereka dengan Tuhan terputus. Urapan kuasa Roh Kudus juga terputus dari kehidupan kita. Jika kita mengabaikan, jika kita melawan, mengeraskan hati kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, ini merupakan konsekuensi yang logis apabila kita abai terhadap firman Allah. Lalu, apakah relevansi dan signifikansi ajaran yang sehat itu bagi kita pada masa kini? Saudara-saudara, dikatakan di dalam Ulangan 29 ayat 29, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Yang tersembunyi bagi Tuhan itu rahasia Tuhan, tetapi apa yang dinyatakan kepada kita, saudara, yang dinyatakan kepada kita itu adalah warisan kita. Dan warisan kita itu adalah Alkitab yang hari ini kita punya. Pengajaran yang sehat dari para rasul-rasul, dari bapak-bapak gereja sepanjang sejarah gereja sampai hari ini, itu adalah warisan kita dan anak cucu kita. Yang mewariskannya itu, saudara-saudara, di dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat 11 sampai 16 mengatakan begini, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Di situ ada 5 jawatan pelayanan para rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar atau guru.
Ayat 12, untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang dikembang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan yang membangun dirinya di dalam kasih. Betapa pentingnya saudara-saudara pengajaran yang sehat itu, supaya kita dapat menghadapi rupa-rupa angin pengajaran yang menyesatkan. Jadi warisan itu diberikan kepada jawatan-jawatan pelayanan itu, dan juga diberikan kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Supaya apa? Supaya kita sanggup menghadapi roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Bandingkan dengan 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi saudara-saudara, kita dapat berkata, tema kita bersandar pada Tuhan di sini ialah mereka, yaitu mereka yang hidupnya tidak mungkin terlepas dari ajaran yang sehat menurut Alkitab. Tidak mungkin terlepas dari warisan ajaran para rasul-rasul. Tidak mungkin terlepas dari ajaran bapak-bapak gereja. Tidak mungkin terlepas dari mereka yang meneruskannya, yang dapat dipercaya serta memeliharanya dengan iman, pengharapan, dan yang kasih. Itu yang pertama. Mari kita bandingkan itu dengan Amsal yang ke-6 ayat 23. Dikatakan karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang menjadi itu jalan kehidupan. Saudara perhatikan di situ, ajaran itu cahaya. Cahaya itu dimulai dari Kristus, kemudian kepada para rasul, kepada bapak-bapak gereja. Cahaya itu juga diteruskan, diwariskan kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang mengajar ajaran-ajaran sehat itu bagi kita. Dan itu harus disampaikan berulang-ulang. Saudara-saudara, kita bandingkan dengan Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dalam konteks masa kini, saudara, pengajaran mengenai doktrin primer, mengenai Allah Tritunggal, mengenai sifat-sifat atribut-atribut Allah, mengenai Alkitab yang tidak dapat salah, itu saudara-saudara berulang-ulang. Kenapa harus diulang? Kenapa diulang? Saya kan sudah tahu, manusia itu pelupa. Dia bisa saja melupakan akan kebenaran firman. Itu sebabnya dikatakan di situ pengajaran itu adalah cahaya yang terus-menerus. Dia diulang karena ia menjadi cahaya dan menjadi pelita bagi umatnya. Yang kedua, mereka yang bersandar pada Tuhan adalah orang Kristen benih unggul yang lahir dari rahim gereja Kristus, dan yang sanggup menjawab tantangan zaman sepanjang sejarah. Deskripsi mereka ini di dalam Mazmur 1 ayat 3 dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Deskripsi ini menggambarkan saudara-saudara orang yang bersandar pada Tuhan, tetapi mereka juga adalah orang yang berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatannya. Amin untuk firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menolong dan memberikan kepada kita kekuatan, sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang tetap teguh di dalam ajaran yang sehat. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, jemaat yang mendengar firman-Mu hari ini, teguhkan hati mereka untuk tetap berpegang kepada ajaran yang sehat, supaya Tuhan dari dalam kebenaran firman ini mereka menjadi orang Kristen yang unggul dari rahim gereja Kristus,
Dengan demikian mereka sanggup menjadi umat yang kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu karena kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus berkati setiap yang mendengarkannya. Haleluya. Amin.